Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ma, lanjutkan Ma. Gejala retaknya rumah tangga. Apalagi gejala yang lain. Apa lagi? Zaman now, ini kan ada yang namanya gawai, ada yang namanya gadget, ada yang namanya laptop, ada yang namanya HP. Banyak yang datang ke mama sampai bininya tuh nangis-nangis. Ada yang suaminya main HP mulu. Saking nyampe 7. Saking terus-terusan. Sampai bininya yang baru punya bayi, mana anaknya yang gede baru 2 tahun, dia punya bayi, nangis terus lakinya cuek. Cuek, aduh HP. Kan kesel tuh bini. Gara-gara HP. Jadi dia lebih mencintai HP daripada anak bininya. Ya Allah. HP deh. HP deh, CACP, capek. Oh capek ya, Ma. Jadi itu, Masya Allah, ini menentukan istri jadi sebel sama suami. Bayangkan punya anak yang 1 bayi, yang 1 2 tahun. Lakinya main HP mulu. Anaknya nangis gak peduli. Dicuekin sementara nggak punya ART mereka. Ya Allah. Itu harus dipikir oleh Anda kaum laki-laki. Astagfirullah. Jangan merasa udah mencukupi kebutuhan materi, sementara istri Anda menderita ngurusin anak-anak. Ngurusin balita itu pekerjaan yang luar biasa, menghabiskan energi kita. Tuh. Apalagi yang menyebabkannya, Masya Allah. Kalau seandainya yang namanya suami selalu keluar kalimat-kalimat kotor kepada istrinya. Tidak sedikit istri yang nangis curhat datang ke mama, suaminya ngomongnya kadang-kadang anggota ragunan di absen. Ngomongnya kasar, minta makan harus begitu ngomong langsung ada. Minta kopi harus langsung ada. Ya Allah. Dia bilang, kamu saya nikah dengan kamu melayani kebutuhan saya. La ilaha illallah. Ini nyata dan banyak terjadi di masyarakat. Lama-lama bini mikir, begini-gini amat gue punya laki. Apalagi yang terjadi, punten dalam tanda kutip. Kalau seorang suami lebih banyak menghabiskan waktunya dengan geng dia. Dengan teman-teman kuliahnya, teman-teman sekolahnya. Kadang-kadang nongkrong malam-malam isinya di rumah sendirian. Padahal isinya nungguin suaminya pulang. Pulang kerja, ganti baju, pergi lagi keluar. Ini ada zaman sekarang suami yang begitu. Dan terus terang, para istrinya nangis terseduh-sedan ke mamah. Sedih punya suami begitu. Dia berharap punya suami mengayomi, tapi ternyata pergi dulu. Apalagi yang terjadi, maaf dalam tanda kutip. Kalau seorang istri punya penghasilan lebih besar daripada suaminya, banyak, tidak semua loh. Ya tidak semua, Ma. Banyak yang namanya istri, apaan lo rumah gue, mobil gue, tuh beli segala macam gue. Lu apaan dia laki? Menghina suami, pada Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Boleh jadi suami di depan Anda akan diam-diam saja, tapi di belakang sana. Karena suami fitrahnya sebagai kepala keluarga, dia tidak mustahil mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Jangan sampai, Allah. Acong girang banget. Mencari, parah Acong. Mencari perempuan yang menghargai dirinya. Makanya kita ketika punya penghasilan lebih banyak ngomongnya begini. Alhamdulillah saya punya penghasilan banyak. Di antaranya doa suami saya itu. Iya. Ini yang harus terjadi. Begitu juga pada suami ya, Ma, ketika dapat penghasilan banyak juga karena ada doa istri. Karena doa istri, dibimbing oleh istri dan seterusnya. Istri puasa, istri berdoa, tengah malam tahajud, sembahyang duha. Masya Allah, ini yang harus terjadi. Saling menghargai, saling mendoakan. Apalagi gejala-gejalanya, kalau punten keluarga suami ikut campur, ya. Keluarga istri ikut campur. Apalagi serumah dengan mertua, Masya Allah, bahaya. Aduh. Indah loh. Indah, Sro. Karena apa? Kalau kita punya rumah sendiri, istilahnya munungging, menetangga diurusin. Kalau kita perempuan tinggal di rumah suami, padahal malam tuh anak rewel, nggak tidur, habis sembahyang subuh tidur lagi. Kalau di rumah kita mah mau nungging mencelentang ada urusan. Coba di rumah mertua, mantu nggak tahu diri, hari gini masih bobok. Aduh. Mantu kebluk, dibilang mantu kebluk bahaya tuh. Iya kebluk. Makanya hati kita jangan ketawa mikir. Kita sebagai orang tua mama terutama,
Makanya kalau kalian menikah daripada serumah sama mertua, baik di pihak laki-laki maupun pihak perempuan, mendingan ngontrak walaupun sekamar, lebih enjoy hidup, lu bisa ngatur kehidupan kalian. Benar, mah. Karena kalau udah mertua ngomong ikut campur, mertua dari pihak laki-laki, yang perempuan mantu sedih. Nah. Mertua pihak perempuan, mantu laki-laki sedih. Lebih baik kalian punya rumah tangga sendiri, hayo urusin. Kita cuma ngedoakan. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai mertua, jangan suka ikut campur. Kecuali kalau anak mantu kita datang minta pertolongan sama kita. Minta solusi sama kita. Apalagi kalau kita orang tua hanya menyalahkan mantu. Dasar mantu kebluk. Nggak ada kemauan, molor mulu. Harusnya modalin tuh mantu biar kerja. Nah. Kita nasehatin. Kalau ada temen punya kerjaan, butuh orang, tuh mantu saya daripada nganggur. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi gejalanya banyak, Masya Allah di masyarakat kita. Iya. Padahal yang namanya perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah. Maksudnya apa? Harusnya kita mempertahankan rumah tangga kalau bisa sampai datang kematian. Ya. Jangan bercerai di tengah jalan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram mencium baunya surga. Jangan masuk surga, mencium baunya pun enggak. Atau ada orang yang ketiga. Yang ketiga tuh yang di luar keluarga suami istri. Ada orang yang ketiga. Di luar lingkaran lah. Ya, kalau seandainya dia menggosok seorang perempuan, biar dia membenci suaminya, itu bukan umatku. Masya Allah. Makanya suka ada orang ketiga. Baik disebut dengan pelakor ataupun pebinor. Itu kan ngegosok-gosok rumah tangga orang biar hancur. Iya, Pak. Inilah ketahuan gejala runtuhnya rumah tangga. Apalagi kalau pasangan suami istri tidak puas dengan apa yang ada, kurang mulu. Nah. Hayu aja lihat orang lain. Tuh bang, lihat orang lain mah udah ganteng. Aduh. Rumahnya mewah. Masya Allah. Mobilnya keren. Sayang banget sama bininya. Abang liatin tuh kalau pagi-pagi keluar rumah mau kerja. Dikecup kening bininya. Kata kita tetangganya. Kata bininya belum tentu. Makanya jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga. Tapi perhijau rumput milik kita. Itu yang benar. Banyak sekali. Kenapa? Setan itu yang paling banyak pahalanya dari raja setan, yang paling banyak nilainya raja setan. Kalau ada orang berkeluarga dipisahkan, itu yang paling banyak pahalanya. Karena dikatakan setan itu singgasananya di atas lautan, di atas air. Tiap saat datang anggotanya lapor, sanggoda si anu lapor. Yang satu lambat banget belum lapor. Begitu datang terakhir, kok kamu lambat? Emang kenapa? Saya godain si anu tuh yang berumah tangga. Terus saya biar suaminya benci sama istrinya. Biar istrinya benci sama suaminya. Terus saya gosok. Sekian lama saya ngegoda mereka. Tadi alhamdulillah suaminya berniat akan menceraikan istrinya. Tuh tepok tuh raja setan. Wah, hebat. Kamulah yang paling hebat. Kalau medali. Makanya kita sebagai orang yang punya pasangan suami istri tetap berpegang kepada akidah Islamiyah. Niat rumah tangga hanya karena Allah. Oleh karena itu setelah haji wada, Rasul pun berpidato depan para sahabat. Hai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Jangan sia-siakan istri kalian, urusannya langsung dengan Allah. Dengan Allah. Tuh. Iya. Makanya jadilah perempuan yang solihah. Amin. As-solihatu qanitatun habitatul ghaibi bima hafidallah. An-Nisa 34. Perempuan yang solihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Begitu rumah tangga yang benar kata Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Mah. Nanti kita lanjutkan kembali ya Mah. Tentunya nih jamaah masih akan terus kita bahas mengenai tema kita hari ini. Gejala retaknya rumah tangga. Jangan kemana-mana. Setelah ini Mama Dede akan menjawab semua pertanyaan yang ada di Instagram di @rumahmamadede_TV1. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.